Halo dokter, dari kemarin kan kita udah bahas nih teknik-teknik jahit luka, mulai dari simple interrupted, continuous, subkutan, bahkan cara fiksasi drain pakai suture pun sudah kita bahas. Nah, sekarang yuk kita bahas tentang af jahitan. Kapan ya jahitan bedah itu bisa dilepas? Yang menentukan kapan bisa dilepasnya jahitan itu tergantung sama kondisi luka saat penilaian. Kita harus pastiin kalau jaringannya udah menutup sempurna dan nggak ada tanda-tanda infeksi seperti pus, kemerahan, bengkak, nyeri, ataupun demam. Lepas jahitan juga jangan sampai terlalu cepat, soalnya bisa menyebabkan dehiscence luka yang memperpanjang proses penyembuhan luka dan malah mengakibatkan jaringan parut. Nentuin kapan dilepas jahitan juga tergantung sama area yang dijahit. Nah, ini berhubungan dengan tension luka. Semakin tinggi tension di luka, semakin lama jahitannya harus dipertahankan. Makanya, waktu lepas jahitan di area wajah itu biasanya 5-7 hari. Tapi kalau jahitannya di leher, dia bakal lebih lama, biasanya 7 hari. Nah, kalau di kepala sekitar 10 hari. Terus kalau jahitannya di area anggota gerak tubuh, jadi lebih lama lagi nih. Ekstremitas bagian atas kurang lebih bisa 10-14 hari. Dan untuk bagian bawah, bisa dari 14 bahkan sampai 21 hari. Sip, jadi jangan sampai lepasnya kecepatan ya, soalnya nanti bisa terbuka lagi lukanya. Nah, untuk cara af suturnya juga ada beberapa hal nih yang harus kita perhatiin. Yang pertama, kalau sebelum tindakan, dokter lihat jahitannya sangat kering dan benangnya sangat menempel dengan luka, bisa kompres terlebih dahulu area jahitan dengan kasa dan NaCl. Awalnya, kita bersihkan dulu area jahitan dengan alkohol swab. Terus, dekatkan kasa buat jadi tempat taruh benang. Di akhir af jahitan, kita perlu hitung semua benang dan make sure semua benang sudah kita lepas. Terus, kita mulai angkat jahitannya dari jahitan yang kedua terlebih dahulu. Soalnya kita nggak tahu nih, waktu dibuka apakah luka sudah menyatu dengan baik atau masih terbuka. Jadi kalau sampai belum nutup, jahitan pada ujung ini yang akan menstabilkan insisi luka. Waktu mau gunting, juga jangan gunting di tengah-tengah jahitan. Kenapa? Soalnya kita mau menghindari masuknya benang yang sudah terekspos lingkungan luar ke dalam kulit waktu benang ditarik. Takutnya waktu lewat, benangnya membawa bakteri ke dalam kulit. Jadi kita ambil titik benang yang paling dekat sama kulit, bisa di bawah simpul ataupun yang paling ujung sisi satunya. Nah, untuk penarikan benangnya juga harus diperhatikan nih, kita harus nariknya melewati area insisi, supaya sisi luka nggak tertarik kebuka lagi. Setelah gunting jahitan yang kedua, kita lihat lagi nih, apakah luka sudah tertutup sempurna. Kalau udah, jahitannya bisa dilepas semuanya, tapi kalau belum, bisa dibuka secara selang-seling. Kalau sudah terlepas jahitannya, evaluasi juga keadaan lukanya secara overall. Perlu tutup pakai dressing atau bisa dibiarkan terbuka. Sebelum kita lanjut, udah pada tahu belum kalau sekarang Alomedica sudah bisa diakses oleh mahasiswa kedokteran loh. Banyak artikel-artikel medis yang selalu up to date. Mau diskusi sama mahasiswa lainnya juga bisa di forum diskusi mahasiswa. Selain itu, mau ikutin e-course atau webinar juga bisa. Nah, abis nonton video ini, download dan daftar Alomedica ya. Nah, ada nih beberapa hal yang perlu kita edukasiin ke pasien. Yang pertama, pengangkatan jahitan ini bukan indikasi untuk pemberian anestesi. Rasa suntikan anestesinya itu jauh lebih sakit dibandingkan pengangkatannya. Jadi ya, actually nggak worth it juga. Terus yang kedua, kalau ada sedikit perdarahan saat pelepasan jahitan, itu wajar ya, jadi pasien nggak perlu panik. Sip, itu tadi pembahasan tentang pelepasan jahitan luka. Setelah tonton video ini, jangan lupa untuk like dan share videonya ya dok, supaya semakin banyak dokter yang tahu. Nah, subscribe juga channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu up to date dengan video selanjutnya. Jadi dokter Anda dalam genggaman, salam Alomedica.